Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, apa kabar nih hubungannya sama keluarganya? Semoga baik-baik juga ya. Terus bagaimana jadinya ketika keluarga yang harusnya menghangatkan kita justru berubah menjadi toksik? Kita akan bahas yuk. Ketika keluarga menjadi toksik karena tidak saling memahami bahasa kasih masing-masing. Ya, kita sebagai manusia butuh energi buat bergerak, buat beraktivitas. Kita pasti butuh makan. Nah, bahkan dari bahan makanan yang kita makan nanti diolah sama tubuh menjadi energi. Dan sebenarnya nggak cuma manusia aja ya yang butuh energi, kayak sepeda motor itu butuh bensin, terus ponsel butuh baterai, itu wajar banget. Cuman ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Kalau kita itu nggak cuma butuh makanan juga, kayak sepeda motor aja nggak cuma butuh bensin doang loh. Contoh, kalau sepeda motor nggak pernah diservis, terus dipakai tiap hari pagi-pagi dibuat ngebut, terus tiba-tiba kalau pas pulang sekolah berhenti di lampu merah, mesinnya mati tiba-tiba. Pernah nggak tuh? Aku pernah tuh. Kenapa? Tahu nggak sih, motor aja ini ya butuh istirahat. Motor aja nggak bisa diperlakukan semena-mena, apalagi manusia. Kita punya yang namanya tangki cinta, atau kalau Dr. Aisyah Dahlan biasa menyebutnya dengan istilah baterai cinta. Kalian bisa menyebut yang lebih mudah ya. Kalau aku pakai yang tangki cinta aja. Terus tangki cinta itu harus diisi dengan apa sih? Ya, tangki cinta itu bisa diisi dengan bahasa cinta. Masalahnya nih, bahasa cinta masing-masing orang tuh nggak sama. Ada 5 bahasa cinta. Ada 5 bahasa kasih yang berbeda-beda di setiap orang. Pertama, waktu atau waktu berkualitas. Kedua, pelayanan. Ketiga, uang, hadiah atau kejutan berupa fisik, berupa material. Keempat, sentuhan. Kelima, ungkapan kata-kata. Dan masalahnya setiap orang itu gak sama dan gak bisa disamakan. Terus gimana kita mengungkapkan bahasa kasih kita? Apakah dengan bahasa kasih kita orang lain itu bisa menerimanya? Ternyata enggak ya, enggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya itu ketika kita mau nunjukin sayang kita ke orang lain, justru harus pakai bahasa cintanya orang itu. Aku mau cerita nih tentang keluarga, ada ibu dan anak yang punya bahasa kasih yang berbeda. Oke, kita perlu bahas dulu yang 5 tadi, kita perlu pahami dulu. Waktu itu bisa kayak makan bareng, atau aku pengennya sekarang ya sekarang, nggak bisa ditunda. Kedua, pelayanan, misalkan diminta tolong apa, apalagi kalau pelayanan dan waktu. Kalau diminta sekarang ya sekarang. Aku minta tolong masakin, sekarang ya sekarang. Aku minta tolong angkatin ini, jemur ini, ya sekarang ya sekarang. Terus ketiga, uang. Nah, ini masalah ibu-ibu biasanya di sini nih, bahasa cintanya ibu-ibu. Uang, tapi nggak semua sih, nggak semua orang bahasa kasihnya sama ya. Yang keempat, sentuhan. Dan yang kelima, kata-kata pendukung, misalnya terima kasih, atau ada kalanya si orang itu bahasa kasihnya, kata-kata pendukung ini dia nggak butuh buat dikasih ungkapan terima kasih, tapi ketika dia diejek atau ada kata-kata yang nggak berkenan atau bullying dikit aja, dia udah down. Dan itu wajar buat orang yang punya bahasa kasih kata-kata pendukung. Oke, aku mau bahas tentang gimana jadinya keluarga itu bisa toksik karena nggak bisa saling memahami bahasa kasih yang berbeda. Oke, aku ambil kisah tentang seorang ibu dan anak yang punya bahasa kasih yang berbeda. Jika aku menyebutkan 3 yang pertama tadi, ada waktu, pelayanan, uang, ya. Misalkan kita ambil contoh, seorang ibu punya bahasa kasih 3 bahasa kasih yang dominan, yaitu yang pertama waktu, 2 pelayanan, ketiga uang atau hadiah. Terus si anak itu punya
bahasa kasihnya ini deh, kata-kata pendukung. Aku ambil satu contohnya yang ini, yang paling dominan dia bahasa kasihnya kata-kata pendukung. Kalau ini sentuhan fisik mungkin nggak kita bahas di sini ya. Aku mau kasih contoh yang ini. Ibunya punya bahasa kasih waktu, pelayanan, dan uang. Dan yang satunya lagi, si anak punya bahasa kasih tentang kata-kata pendukung. Ada contoh kayak gini, ada anak di desa itu, mungkin aku perlu cerita, kehidupan sosial itu emang penuh dinamika. Kalau kenapa sih ada kesenjangan sosial, itu sebetulnya ada satu kata, karena iri. Iri itu bahkan orang kota sama orang desa aja bisa saling ini loh, saling iri. Ketika orang kota itu iri ke orang desa karena oh jadi orang desa itu enak ya, ternyata nggak perlu beli beras karena beras tuh mahal. Padahal orang desa berpikiran lain, enak ya jadi orang kota itu nggak perlu capek-capek jemur gabah. Gabah itu paci yang belum jadi beras, yang masih ada kulitnya. Belum lagi, kalian perlu tahu dulu deh kehidupan orang desa itu kayak gimana. Mereka kebanyakan itu bertani. Jadi gini. Sebelum ngebahas jauh, kenapa sih kita itu bisa saling iri? Karena kita itu melihat hasilnya aja, nggak melihat prosesnya. Masalah kehidupan di kota itu ada sendiri. Masalah kehidupan di desa itu juga ada sendiri. Di kota mungkin lebih gampang untuk mencari penghidupan, mencari uang, mencari rezeki itu lebih gampang. Alhamdulillahnya di situ kalau di kota. Tapi di kota juga ada permasalahan, terutama tentang lingkungan, dimana lahan itu juga terbatas banget. Beda banget dengan di desa. Desa itu hampir-hampir masalah itu bukan menjadi sampah itu bukan jadi masalah yang besar. Kenapa? Karena keseimbangan alam itu masih kejaga. Kan memang kebanyakan penduduk desa memang petani ya, dan alam lingkungan itu juga masih mencukupi buat misalkan bakar-bakar sampah. Kalau ada yang komentar kalau sampah itu dibakar menghasilkan asap, polusi, itu masih kekontrol masih kekontrol ya teman-teman. Karena petani itu kan juga padi aja bisa, luasnya sawah kayak gimana, itu udah lumayan banget buat menyerap lingkungannya. Itu udah apa namanya, lingkungannya itu seimbang dengan bakar-bakarnya sampah. Beda dengan di kota. Terus permasalahannya orang desa itu justru ada di masalah perekonomian. Ya aku mohon maaf, karena memang hidup itu kerasnya itu karena di situ. Kalau di desa beda, makanya orang itu kalau bisa bersyukur hidupnya jadi enak. Kalau udah di desa terus makanya jangan heran kalau di desa itu apa-apa murah, karena memang kemampuan daya belinya pun sebenarnya juga rendah gitu. Oke, udah cukup kita ngebahas tentang permasalahan gambaran umum antara di desa dan di kota ya. Terus lagi tentang di kota, orang kota itu iri ke orang desa karena bukan iri sih, mungkin memandang sawang sinawangnya enak gitu ya, nggak perlu beli beras. Oke, kalau di desa mereka bakalan berpikiran enak ya, kebanyakan orang kota jadi PNS nggak perlu capek-capek fisiknya, karena bertani itu benar-benar nguras fisik. Mulai dari masa tanam, tanam padinya, benihnya, terus belum lagi merawatnya, memupuk, terus sampai panen. Dan panen itu berat. Panen itu berkarung-karung, satu karungnya aja bisa 50 kilo. Belum lagi menjemur gabah alias padi yang diambilin beras yang masih ada kulitnya, itu nunggu sampai matahari, harus benar-benar nunggu waktu yang tepat buat ngejemur. Maksudnya harus panas, kalau nggak panas ya capek nanti. Belum lagi pas mendung mau hujan.
angkat-angkat berat, angkat-angkat gambar lagi, capek di situ. Satu karung aja bisa 50 kilo, bisa diisi 50 kilo. Coba yang kalau yang angkat satu orang, iya kalau yang angkat 2 orang, di situ benar-benar butuh kekuatan fisik ya. Kalau di desa buat bertani, di situ beratnya. Jadi jangan heran kalau orang desa itu emang lebih mandiri soal bahan pangan, karena memang daya belinya pun juga rendah. Bahkan sebenarnya petani sendiri nggak bisa ngasih harga ya buat ngejual bahan, ngejual apa yang mereka tanam. Misalnya cabai, yang ngasih harga siapa kalau bukan pedagang, kan dijual ke tengkulak ya. Oke, kita lanjut tentang bahasan tadi. Itu gambaran tentang permasalahan di desa dan di kota ya. Kalau kita paham permasalahan itu secara umum, nantinya kita akan bahas permasalahan yang lebih khusus. Kalian akan lebih paham. Kalau udah apa sih gambaran umumnya, nanti kalian bisa lebih memahami gambaran yang khusus. Aku mau cerita tentang keluarga yang bisa menjadi toksik karena tidak saling memahami bahasa kasih ibu tadi. Karena si ibu tadi, aku mau cerita tentang ibu yang punya 3 bahasa kasih. Yang 3 pertama dan yang anak itu yang terakhir. 3 bahasa kasih: pelayanan, waktu, dan uang. Itu gini, beberapa hari itu emang mendung ya, dan kurang memungkinkan untuk ngejemur gabah. Suatu hari dan beberapa hari itu si ibu sakit. Suatu hari ketika emang lagi panasnya tuh bagus, ibu itu minta ke anak buat ngejemur gabah, dan ibu itu ngerasa karena memang nggak bisa nunda, hari sekarang ya sekarang, jadi si ibu itu maunya nggak bisa ditunda, kalau sekarang ya sekarang. Dan sebenarnya oke, ayo jemur gabahnya, minta tolong ke anaknya, dan anaknya itu nggak segera gitu loh. Sekarang jam berapa, terus tanya, apalagi pas tahu udah jam 10:30, sebentar lagi mau zuhur itu udah kayak deadline gitu bagi si ibu. Udah dari situ si ibu itu capek, sakit, marah. Sebenarnya marahnya itu bahkan gak dengan teriak ya, tapi ayolah segera. Bahkan sampai si anak itu ya akhirnya tetap ngangkat beras, udah gitu capek berat dan sampai jatuh. Si ibu tuh malah khawatirin berasnya ya, karena bahasa kasihnya ibu itu tentang materi, uang. Khawatir kalau berasnya itu tumpah, gabahnya itu tumpah. Jadi yang lebih eman-eman sama si ibu itu gabahnya dibanding anaknya, padahal udah berjuang angkat berat padahal, dan sampai jatuh juga. Terus ibu tuh justru bilang, udah kamu tidur aja, gak usah bantu ibu, sambil sih. Dan sampai akhirnya si ibu itu bilang, udah tinggal aja, kamu tidur aja. Mungkin kata-katanya itu gitu doang, tapi aku sendiri juga ngerasain. Aku jujur aja sih, mungkin kata-katanya si ibu cuma bukan teriakan ya, cuma sekedar udah tidur aja. Tapi bagi seorang aku yang juga sama-sama punya bahasa kasih yang ungkapan kata-kata, itu bagi aku sakit banget. Karena gini, kita pun juga punya harga diri, men. Kalau kita nggak dianggap mampu, itu rasanya malah lebih menyakitkan dibandingkan jatuh, dibandingkan sakit secara fisik. Apalagi kalau anaknya itu laki-laki. Seorang laki-laki punya harga diri yang lebih ya dibandingkan perempuan. Dia punya bawaan kepemimpinan secara dasar, secara fitrah itu laki-laki punya kepemimpinan yang lebih dibandingkan perempuan. Kalau dianggap gak bisa, dianggap udah tidur aja, itu malah nyakitin banget kalau buat ukuran laki-laki. Kalau udah kayak gitu, udah
toksik udah malah. Kalau kita mau memahami kenapa kayak bisa kayak gitu, ya bahasa kasihnya ibu tadi apa coba? Pelayanan itu, kalau pelayanan itu aku tuh butuh dibantu ngebawain beras, ngebawain gabah, dijemurin. Terus belum lagi si ibu punya bahasa kasih waktu. Kalau sekarang ya sekarang, apalagi udah mau zuhur, deadline-nya tuh seakan-akan zuhur udah harus selesai, udah harus istirahat. Belum lagi si ibu sakit, belum lagi si ibu ini juga bahasa kasihnya tentang uang, tentang barang, tentang material. Jadi kalau sampai berasnya jatuh itu malah yang dieman-eman bukan anaknya. Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir, terus si anak malah punya bahasa kasih kata-kata dukungan. Kalau udah dibilang nggak mampu, udah dibilang secara kata-kata itu nggak cocok, ya tuh udah malah sakitnya fisik itu masih lebih mendingan gitu dibandingkan sakitnya yang nggak kelihatan. Oke, ini kita udah ngebahas tentang toxic family. Seorang anak kalau diuji dengan ibunya, tapi ada juga orang tua yang diuji dengan anaknya. Kita harus tahu kalau kehidupan itu gak ada yang ideal, kehidupan itu gak ada yang sempurna, dan kita bakalan diuji dengan orang lain. Coba teman-teman buka di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 20. Kalau kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lain menjadi fitnah, menjadi ujian. Atau basirun, maukah kamu bersabar? Bisakah kamu bersabar? Mau gak sih? Apakah kamu bersabar? Sabar nggak? Jadi Allah itu ngasih ujian emang ke kita. Ini nih ujiannya. Kamu diuji sama orang lain. Kamu nggak suka sama karakternya orang lain. Kamu mau nggak sabar? Karena di situ tuh ada pahalanya. Kalau kita udah nggak cocok sama orang lain terus kita malah ngeluh, itu gak jadi pahala. Sakitnya dapat, pahalanya nggak dapat, kan sayang banget ya. Setelah kita belajar buat mengetahui sisi toksik keluarga, kita juga bakalan ngebahas nih warm family. Warm family itu keluarga yang hangat. Ada keluarga yang diuji dengan anak-anak berkebutuhan khusus tapi bisa menjadi warm family ya. Aku mau nge-review tentang cinta biasa ini, bukan cinta biasa sorry bukan cinta biasa. Di sini diceritakan tentang keluarga yang diberikan ujian dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa dibilang berkemampuan khusus, karena pasti Allah itu adil. Karena gak mungkin orang tuh cuma punya keterbatasan doang, dia pasti punya kelebihan di balik itu. Gak gampang ya buat merawat anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ada yang dari kecil tuli, dia akhirnya terus perjuangannya orang tua itu gimana buat dia tetap bisa berbaur dengan orang-orang normal, dipasangi alat mendengar, itu juga gak bisa nyaman secara langsung, butuh waktu bahkan sampai 6 bulan untuk bisa nyaman dipasangi alat dengar. Terus akhirnya dia bisa berbicara, meskipun dalam kondisi tuli dia bisa berbicara. Dulu awal-awalnya kedeteksinya kayak gimana, kok speech delay anak ini, terus sampai tes THT itu normal, terus sampai akhirnya tes BERA namanya. Ternyata ada sistem saraf yang mempengaruhi ke otak. Jadinya otak itu telinganya tuh nggak bisa ngerespon telinganya nggak bisa merespon suara seperti itu, sampai dia akhirnya bisa berbaur
dengan orang-orang normal, karena dia bisa berbicara, dia dituntut buat bisa memahami orang lain. Karena kita nggak selalu bisa menuntut orang lain untuk memahami kita juga harus belajar buat memahami orang lain. Itu poin yang insya Allah yang bikin aku takut banget. Kalau ABK aja belajar buat memahami kita, kenapa kita nggak memahami orang lain, terutama orang-orang yang memang punya kelemahan. Bahkan aku juga ada kisah saudaraku, yang orang yang masih ada hubungan saudara lah. Aku beruntung banget bisa baca buku Bukan Cinta Biasa ini. Buat teman-teman yang ingin tahu apa itu arti sabar, arti bersyukur, kalian bisa baca buku ini. Arti bersabar, kalau kita itu dituntut maksudnya dipaksa sama Allah. Kamu tuh dipaksa nyari pahala, masa gak mau sih? Karena emang pasti jaminannya surga ya buat anak-anak ABK, karena mereka udah bersabar dengan ujian di dunia, pasti balasannya pasti surga buat orang yang sabar. Matusan aja surga itu gak ada batasnya. Matusan aja surga itu buat orang yang sabar, karena sabar itu juga gak ada batasnya. Sabar itu emang gak ada batasnya, dan kalau masih ada batasnya berarti itu belum sabar namanya. Sabar itu emang ujian yang sifatnya harian. Kalau hari ini belum berhasil buat bersabar, yuk coba lagi. Mungkin memang gak gampang, tapi bukan berarti gak bisa sama sekali buat diusahakan. Oke. Terus kenapa sih keluarga itu juga bisa menjadi toksik? Ada alasan lain sebetulnya. Ketika standar yang dipakai adalah standar sosial, standar sukses. Alasan kedua, keluarga bisa menjadi toksik. Kalau alasan pertama, karena nggak bisa saling memahami bahasa kasihnya. Yang kedua, karena standar sukses yang dipakai adalah standar sosial, bukan standar kemampuan si anak. Setiap orang tuh punya potensi dan kemampuannya masing-masing. Setiap orang tuh punya cara mengeksplorasi dunianya. Gak bisa dituntut semena-mena, gak bisa dituntut untuk selalu sama dengan standar sosialnya. Kalau orang A, individu A ini bisa dengan cara A, B, C, D, E, maka orang lain, orang yang kedua bakalan punya potensi E, F, G, H, I, J misal. Dan itu gak bisa dipaksakan sama. Yang bikin orang itu justru kesulitan untuk mencapai suksesnya, yang bikin keluarga itu jadi toksik adalah masalah tentang karir. Karir bisa juga pembahasan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ketika nggak bisa menemukan titik temu, nggak bisa menegosiasikannya dengan baik, nah gimana sikap kita harusnya? Kita bisa sih tetap berusaha dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita, tapi diem-diem aja. Karena buat apa sih ngomong-ngomong, kalau dibicarakan pun mereka juga punya standar mereka sendiri. Ya kita tetap berjuang dengan cara diam-diam tapi kayak air, diam-diam menghanyutkan. Tiba-tiba udah ketahuan nih hasilnya, baru hasilnya ditunjukin, kita juga minta berdoa. Ini udah kelihatan nih hasilnya, udah kelihatan, mohon doa restunya ya Bu, kayak gitu. Jadi tetap perjuangkan, karena kalau gak diperjuangkan juga malah kitanya juga tambah down. Gak bagus itu. Kamu boleh membiarkan orang lain menjelekkan kamu, tapi kamu jangan membiarkan diri kamu juga ikut memperburuk dengan menjelekkan dan menganggap diri kamu gak berguna. Jadi kita boleh punya keluarga yang masih toksik, tapi kita gak boleh putus harapan. Aku masih ingat kata-katanya Budian, psikolog Malang. Yes, I broken home, but aku broken home, tapi aku nggak boleh broken hopes. Apalagi yang sekedar toxic ya. Toxic family itu kan nggak sampai broken home ya. Jadi kita harus tetap bersyukur dengan kondisi keluarga kita. Mungkin Allah pengen tahu apa itu sabar.
Allah pengen tahu apa itu ikhlas, Allah pengen tahu apa itu berjuang. Jadi semangat buat berjuang, semangat buat mengisi tangki cinta, semangat buat memahami diri kita dan memaklumi siapa saja. Salam cinta.